Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi dengan Kak Dila di Tech Home Education. Halo adik-adik semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Dengan mewabahnya virus corona, kita diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kakak mau membahas mengurutkan jurusan berdasarkan keketatan sehingga adik-adik berpeluang untuk lolos di UTBK tahun 2020 nantinya. Let's check it out. Cara mengurutkan jurusan berdasarkan keketatan agar tidak salah pilih jurusan dan tidak salah mengurutkan. Oke, sebenarnya keketatan dilihat dari daya tampung versus jumlah peminat, karena dua item ini sangat berpengaruh terhadap kelolosan kalian di perguruan tinggi nantinya. Kak, dimanakah kalau kita melihat daya tampung sama peminat? Oke, kakak akan tunjukkan. Pertama, buka Google Chrome dan lalu klik sbmptn.ac.id. Nah, nanti setelah itu akan muncul halaman LTMPT. Nah, di situ adik-adik bisa lihat bahwa ada klik SBMPTN. Setelah itu pilihlah kampus yang kita inginkan. Misal kakak pilih Unsiah Kuala Syahqalah. Dan di sini adanya kakak pilih contohnya adalah teknik kimia. Setelah itu bakalan muncul daya tampung untuk teknik kimia di Universitas Sekolah sebanyak 63. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh yaitu jurusan kimia. Di sini kakak udah ngambil beberapa data di SBMPTN. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa untuk jurusan kimia di Universitas Negeri Pajajaran terdapat pada tahun 2019 jumlah peminat sebesar 537 dan daya tampung sebesar 51 orang. Artinya daya tampungnya sebesar 9,5%. Nah, untuk tahun 2020 daya tampung adalah 40. Berarti daya tampungnya semakin ketat dari 51 dan sekarang menjadi 40. Nah, untuk Universitas Brawijaya dapat kita lihat bahwa daya tampung untuk tahun 2019 adalah 80 orang, artinya 9,06%. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun 2020, daya tampungnya adalah 80. Artinya daya tampung tahun kemarin dan tahun sekarang itu tetap sama sebesar 80 orang. Nah, untuk selanjutnya yaitu Universitas Indonesia, daya tampung di tahun 2019 adalah 40 orang, artinya 9,28%, dan dibandingkan dengan tahun 2020 sekarang daya tampungnya adalah 30. Artinya ini diperketat sehingga dari 40 berubah menjadi 30 orang saja. Nah, berdasarkan tiga data tersebut dapat kita lihat bahwa berdasarkan persentasenya Unpad memiliki persentase 9,5%, sedangkan Universitas Brawijaya memiliki persentase 9,06% dan Universitas UI memiliki persentase 9,28%. Berdasarkan data tersebut bahwa keketatan Unbrau lebih ketat dari UI dan Unpad. Semakin kecil persentasenya, maka keketatan akan semakin besar. Hingga untuk masuk Unbrau lebih ketat daripada UI dan kampus Unpad. Apakah cara tersebut benar? 1, 2, 3. Jawabannya adalah
salah besar. Nah, kenapa jawabannya salah? Karena persentase yang kita hitung adalah persentase peminat masing-masing kampus. Nah, jadi tidak bisa disamakan persentase di semua kampus karena jumlah peminatnya untuk masing-masing kampus udah berbeda. Nah, cara ini merupakan cara yang salah karena sering dilakukan oleh siswa yang tidak tahu cara bagaimana mengurutkan ketetapan masing-masing kampus. Nah, untuk cara yang lebih akurat maka digunakan suatu metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang dilihat dari kualitas peserta. Adik-adik ada yang tahu passing rate? Keketatan lebih pasti dapat dilihat dari passing rate. Passing rate merupakan rata-rata nilai nasional. Semakin tinggi passing rate-nya maka akan ketat persaingan antar prodinya. Dari tahun ke tahun, untuk menentukan jurusan yang cocok berdasarkan nilai UTBK sering digunakan adalah passing rate. Oke, untuk masing-masing passing rate antar kampus adalah UI 653, Unpad 629, dan Umbrau adalah 617. Berdasarkan data tersebut dapat kita urutkan kampusnya. Yang pertama kita dapat memilih kampus UI, yang kedua kita dapat memilih Unpad, dan yang ketiga kita dapat memilih kampus Unbrau. Jadi urutannya dari yang tertinggi ke yang terendah. Jadi adik-adik jangan salah pilih kampus atau salah mengurutkan kampus, nanti akan berakibat fatal. Oke, semangat untuk UTBK 2020 dan teruslah berjuang. Sukses. Oke adik-adik, sekian dari kakak. Thanks for watching and next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.